Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Tunisa dengan NPM 21882011A226190. Saya dari kelas 7B PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal saya dengan judul Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Prinsip Kesopanan dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan dalam konteks interaksi sosial, prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Kerjasama memungkinkan individu untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, sementara kesopanan menciptakan suasana yang saling menghormati. Film Dua Hati Biru mengisahkan perjalanan emosional dua karakter utama yang menghadapi berbagai konflik dalam hubungan mereka. Alasan saya mengangkat film ini karena dalam film ini terdapat banyak pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan, sehingga saya tertarik untuk meneliti film ini. Di sini juga ada rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum, bagaimana pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Untuk rumusan masalah khusus, bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dan dalam maksim kuantitas dan maksim hubungan terhadap film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Untuk rumusan khusus yang kedua, bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Selain rumusan masalah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada khusus, yang kedua ada umum. Untuk tujuan penelitian yang umum, di sini ada untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Ini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis di sini ada dua. Yang pertama itu diharapkan memperkaya khazanah kepustakaan dalam bidang pragmatik, khususnya dalam bidang kebahasaan. Yang kedua itu diharapkan memberikan deskripsi lengkap tentang kesantunan berbahasa, khususnya dalam prinsip kesopanan dan prinsip kerjasama. Untuk manfaat praktis di sini ada dua, bagi calon peneliti dan bagi pembaca. Untuk di sini ada definisi operasional. Di sini ada tiga. Yang pertama itu pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakaian bentuk-bentuk. Di sini ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah salah satu prinsip komunikasi dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam suatu komunikasi. Untuk prinsip kesopanan di sini, prinsip kesopanan adalah suatu pengaturan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan baik dan benar, agar penutur dan lawan bicara memperoleh kejelasan dalam menangkap informasi yang disampaikan kepada penutur, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada film. Film adalah salah satu jenis media komunikasi massa yang mengandung peran sebagai medium untuk menyampaikan pesan dari orang. Di sini ada kajian pustaka, kajian teori. Di sini ada tiga. Yang pertama itu pragmatik. Pragmatik ini menurut Rahardi, pragmatik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang saling berkaitan dengan makna. Makna yang dimaksud adalah makna dari penutur. Nah, di sini ada prinsip kerjasama menurut Leach. Prinsip kerjasama merupakan salah satu unsur linguistik. Prinsip ini menekankan adanya bentuk-bentuk yang
ada antara penutur dan metatutur pada saat berkomunikasi. Di sini ada prinsip kerjasama. Di sini ada 4 maksim. Yang pertama itu maksim kuantitas dan maksim kualitas, maksim hubungan, dan maksim cara. Untuk selanjutnya itu prinsip kesopanan menurut Leach. Di sini ada 6. Yang pertama itu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendah hatian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Selain itu di sini ada penelitian yang relevan. Yang pertama itu Azizah Malika Yunitawati dengan judul Penyimpangan Prinsip Kerjasama dan Prinsip Kesopanan Wacana Kartun pada Buku Politik Santun dalam Kartun karya Muhammad Misrat. Nah, untuk penelitian yang sekarang itu pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Nah, untuk permasalahan yang untuk penelitian yang terdahulu itu bentuk penyimpangan prinsip dan prinsip kesopanan dalam objek itu. Untuk penelitian yang sekarang itu memfokuskan pada bentuk prinsip kerjasama dalam maksim kuantitas, maksim hubungan. Nah, untuk teori kita sama-sama menggunakan teorinya Geoffrey Leach. Untuk metode penelitian, untuk penelitian terdahulu menggunakan metode simak dengan teknik catat dan teknik hubung banding pembeda. Untuk yang sekarang menggunakan metode catat dan teknik metode simak dan teknik catat. Untuk penelitian yang relevan yang kedua yaitu Vicky Puri Cahya Prosti dengan judul Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Prinsip Kesopanan dalam acara Tatapan Mata di Trans 7 sebagai wahana menciptakan humor verbal lisan. Untuk permasalahannya itu wujud pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Untuk teorinya sama-sama menggunakan teorinya Leach. Metodenya itu simak, catat, dan teknik analisis, dan metode padan ekstralingual. Untuk penelitian yang sekarang itu pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Untuk permasalahannya itu bentuk prinsip kerjasama dalam maksim kuantitas dan maksim hubungan terhadap film Dua Hati Biru. Yang kedua itu bentuk prinsip kerjasama dalam film Dua Hati Biru. Untuk metodenya itu menggunakan metode simak dan teknik catat. Untuk yang kedua itu ada Irfan Aziz dengan judul Prinsip Kerjasama dan Prinsip Kesopanan Tuturan Siswa Kelas 3 antara teman di MI Islamiyah Sukapuro Jabung Malang, perspektif analisis pragmatik. Nah, permasalahan di sini bentuk dan implementasi prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan dalam tuturan siswa. Untuk penelitian yang sekarang, pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Untuk permasalahannya itu bentuk prinsip kerjasama dalam maksim kuantitas dan maksim hubungan dalam film tersebut. Yang kedua itu bentuk prinsip kerjasama dalam bentuk prinsip kesopanan dalam film Dua Hati Biru. Untuk teorinya kita sama-sama menggunakan teorinya Leach. Untuk metodenya itu sama-sama menggunakan teknik simak, metode simak, dan teknik catat. Dan untuk kerangka berpikir kalian bisa dilihat di atas itu judul Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Prinsip Kesopanan dalam film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Dedi. Untuk teorinya saya menggunakan teorinya Leach, yaitu prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Untuk metodenya yaitu metode dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan metode simak dan teknik catat. Yang kedua itu metode dan teknik analisis data itu menggunakan metode padang, teknik pilah unsur penentu. Untuk pengecekan keabsahan data itu
menggunakan triangulasi sumber, metode, teori. Ini ada metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori pragmatik. Untuk jenis penelitiannya itu deskriptif kualitatif. Menurut Meleong 2012 mengungkapkan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang diketahui oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan bentuk kata-kata dalam tuturan tersebut. Di sini ada kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti merupakan instrumen dalam analisis kualitatif. Hal ini peneliti berperan sebagai pengamatan, melihat, mencatat tuturan yang terdapat dalam film Dua Hati Biru. Untuk selanjutnya itu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang memuat prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan. Untuk sumber datanya itu film Dua Hati Biru di akun YouTube Kang Deddy. Di sini ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode SIMA. Menurut Sudaryanto 2015 mengatakan bahwa metode SIMA adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian bahasa dengan menyimak menggunakan pada objek yang akan dikaji. Untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan teknik catat, di mana menurut Sudaryanto teknik catat adalah teknik catat ditulis dalam kartu data kemudian dilakukan mengklasifikasikan data. Di sini ada pengecekan kehabasan data. Di sini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Di sini ada juga metode dan teknik analisis data. Metode pada penelitian ini menggunakan metode padan, di mana menurut Sudaryanto metode padan merupakan metode berupa analisis data yang alat penentunya di luar. Untuk teknik analisis data, di sini menggunakan pilah unsur penentu. Ada contoh tuturan yang termasuk salah satu contoh tuturan yang termasuk dalam pelanggaran prinsip kuantitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.